Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang artikel yang berjudul Codes of Ethical Conduct dengan pendekatan bottom-up. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Risha Putra dan rekan saya adalah Farul Rozi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Artikel ini membahas tentang mengembangkan dan menerapkan kode etik yang bermakna oleh manajer atau konsultan yang mungkin memerlukan perubahan orientasi yang mengubah cara yang aturan ini tentukan. Posisi yang dianjurkan di sini adalah untuk pendekatan berbeda dalam memahami dan mengatur parameter panduan perusahaan yang membutuhkan refleksi individu dan pemberdayaan dari seluruh organisasi untuk memajukan nilai-nilai bersama mereka. Proses yang terlibat dibahas menggunakan 4 tahap terpisah yang berpindah dari pribadi ke tim kerja dan ke unit ke perusahaan penuh, diikuti dengan evaluasi dewan direksi. Produk akhir yang diharapkan adalah kode etik yang dinamis, didorong oleh karyawan yang mengenali dampak sistematik dan jangkauan luas dari aktivitas organisasi di seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dalam introduction-nya, manajer dan karyawan mampu melakukan perilaku etis dan tidak etis karena faktor budaya perusahaan, individu, dan internal tidak dapat disangkal. Menurut Ashford and Anand 2003, Trevin dan Weber 2003, juga Trevin et al. 2006. Kegagalan etika baru-baru ini, serta tantangan etika berkelanjutan yang dihadapi organisasi, telah membuat para ilmuwan menyimpulkan bahwa memprediksi dilema etika itu merupakan a priori yang sulit. Hanya ketika kita melihat kembali perilaku kita dalam jangka panjang, kita dapat menemukan diri kita bersalah atas kelemahan moral. Menurut Geva 2006, halaman 138. Apa yang mendasari situasi khusus ini adalah ketidakmampuan elit organisasi untuk memantau dan melaksanakan inisiatif dalam entitas bisnis yang kompleks saat ini. Menurut Martin dan Eisenhardt 2010 dan Bien et al. 2007. Sebagai konsekuensi dan sebagai reaksi terhadap ekonomi neoklasik, manajer dan karyawan mereka diharapkan melampaui perintah yang diberlakukan oleh hukum dan pasar untuk memenuhi tanggung jawab yang lebih besar. Menurut Stark 1993, harapan ini dicapai melalui adopsi perspektif pemangku kepentingan yang diresapi dengan empati untuk orang, kelompok, dan komunitas yang mungkin terpengaruh oleh tindakan perusahaan bisnis. Dalam penelitian Nash 1981. Praktik saat ini, pada tingkat yang paling mendasar, tujuan kode etik adalah untuk membantu manajer menghindari bahaya yang terkait dengan tindakan tidak bermoral. Menurut Rostorn tahun 2000, dan menuai penghargaan yang berasal dari pergerakan menuju cita-cita moral. Menurut Garcia Marza 2005. Perhatian utama kedua mengenai mayoritas kode etik dalam organisasi adalah struktur implementasi dari atas ke bawah yang mendasar atau disebut bottom-up. Dengan demikian, pendekatan yang didiktekan eksekutif secara tidak proporsional mendukung posisi elit organisasi relatif terhadap mayoritas karyawan yang beroperasi di parit pepatah. Akibatnya, manajer sering mencoba untuk memandu perilaku etis dan dengan memunculkan seperangkat kode moral yang disajikan kepada pekerja, peringkat, dan file sebagai diberikan daripada dinegosiasikan. Menurut Flatman 2007. Latar belakang ini menunjukkan pentingnya partisipasi dalam pengembangan dan operasionalisasi standar moral untuk iklim etika yang sehat dalam bisnis. Juga lihat Squad 2000 menggunakan teori iklim etis sebagai bingkai mozaik. Ini mencakup keyakinan, sikap, niat, dan perilaku yang menangkap kompleksitas yang terkait dengan cara kerja perusahaan. Menurut Martin dan Kurland 2006. Sebagai konsekuensinya, kami menganjurkan pendekatan bottom-up dalam pengembangan kode etik organisasi karena beasiswa menentukan bahwa banyak pernyataan nilai formal diabaikan kecuali jika pernyataan tersebut adalah produk perusahaan secara kolektif. Menurut Du France 2001.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana perilaku etis dalam bisnis didorong oleh tindakan dan interaksi individu, dan bagaimana hal itu kemudian diperkuat melalui tim, unit, dan akhirnya tindakan organisasi. Meskipun penekanannya adalah pada pentingnya perilaku individu dan dinamika bottom-up, kami menyadari peran penting yang dimainkan oleh para pemimpin puncak dalam proses ini. Lebih secara khusus, kami berpendapat bahwa pemimpin bisnis mewakili elemen penting dalam proses ini, karena mereka bertanggung jawab atas kondisi yang memungkinkan terjadi perilaku etis, dan yang terpenting untuk menghilangkan hambatan pengembangan etika dalam organisasi. Pengembangan konseptual yang disebut dengan pendekatan bottom-up. Prosesnya, makalah ini mengeksplorasi alternatif yang berusaha memberdayakan anggota komunitas organisasi untuk merefleksikan dan mengekspresikan aspirasi moral individu dan bersama untuk perusahaan. Perkembangan konseptual kami lebih menyukai pendekatan ascendant daripada descendant, seperti yang dijelaskan oleh Enderle tahun 1996 halaman 51. Proses yang dikemukakan di sini dimulai dengan eksplorasi dan pengembangan kode etik pribadi yang mempengaruhi hubungan pekerja dengan fungsi pekerjaan mereka. Selanjutnya, pengelompokan formal karyawan berkumpul untuk menegosiasikan cita-cita moral yang akan mereka pertanggungjawabkan satu sama lain dan yang mendorong upaya gabungan untuk kesuksesan profesional. Tugas selanjutnya meliputi diskusi lintas kelompok dan kerjasama yang semakin menyempurnakan mandat etika mereka karena pembangunan konsensus terus menyebar ke seluruh unit bisnis. Langkah terakhir adalah presentasi kepada Dewan Pengurus untuk ratifikasi dan persetujuan akhir. Gambar 1 memberikan representasi visual yang konsisten dengan negosiasi yang terjadi di seluruh perusahaan. Dalam ilustrasi ini ada 4 lapisan dalam hierarki perusahaan di mana tim terkait berinteraksi secara lateral sampai semua lapisan organisasi memiliki kode yang diperiksa sepenuhnya. Ketika negosiasi lateral selesai, interaksi bergerak secara vertikal dengan ekspektasi yang sama untuk kesimpulan. Hasil akhir harus berupa kode etik yang ditetapkan oleh dan disetujui pekerja yang mempertimbangkan dampak sistematik dari aktivitas perusahaan pada sistem konstituen. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Farodozi. Baiklah, poin selanjutnya yaitu peran konsultan pihak ketiga. Salah satu komponen yang paling tidak terpisahkan dalam proses pengembangan dari bawah ke atas adalah menetapkan peran pihak ketiga atau konsultan terpercaya untuk mendukung berbagai unit perusahaan seiring proses naiknya hierarki organisasi. Sebagai alternatif dari peran moderator, seorang mediator harus selaras dengan berbagai kesepakatan yang dapat diterima untuk organisasi dan menggunakan keahlian dalam memfasilitasi kompromi yang dapat diterima atau dalam menerapkan solusi yang adil untuk secara aktif memfasilitasi negosiasi. Terlepas dari itu, mediator harus membantu interaksi di antara pihak-pihak internal, tetapi tidak boleh mewakili kewenangan untuk memaksakan hasil akhir. Sekali lagi, memperkuat pentingnya pembuatan kode yang ditentukan oleh karyawan. Melalui 4 tahap, peran moderator atau mediator merupakan bagian integral dalam membantu penyelesaian kode etik yang paling tepat dan relevan. Tahap pertama yaitu tahap refleksi individu, di mana dalam banyak hal, langkah pertama kemungkinan besar akan sangat sulit bagi peserta. Banyak orang dewasa ini tidak mungkin mempertimbangkan larangan etis dan harapan yang menghantui atau membimbing mereka dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Mengingat sifat diskusi ini, cara terbaik untuk memulai adalah dengan membingkai percakapan. Kerangka ini seringkali berasal dari filsuf barat yang mengajarkan pemikiran dan perilaku yang tampak jauh dalam bahasa dan arahan. Terlepas dari latar belakang, kebanyakan orang yang sadar akan 10 perintah, bahkan jika mereka tidak dapat melafalkan lebih dari beberapa di antaranya, perintah moral seperti itu dikenal dengan baik, mudah diartikulasikan dan mudah dipahami, dan itu adalah batu loncatan ke dalam percakapan yang lebih besar tentang etika profesional. Selain itu, peserta diminta untuk memperhatikan apakah daftar mereka sebagian besar berisi larangan atau tidak boleh dilakukan, atau sebagian besar tanggung jawab harus dilakukan, atau jumlah yang kurang lebih sama dari kedua jenis parameter etika.
Pengakuan ini dirancang untuk membuat mereka sadar akan kecenderungan alami. Dalam kasus pertama, tidak boleh dilakukan. Perintah seperti itu reaktif, menyebabkan orang menghindari melakukan sesuatu sebagai respon terhadap pemicu alami. Peran moderator, aturan-aturan pribadi harus menjalani analisis lebih dahulu oleh moderator ketika pihak ketiga sebelum masuk ke tahap kedua. Selanjutnya tahap kedua yaitu diskusi tim kerja. Langkah kedua memindahkan diskusi terfokus individu ke pertukaran kelompok yang berfokus pada penciptaan parameter moral yang disetujui untuk diikuti oleh tim kerja. Tahap 2 bekerja paling baik jika pengelompokan dibatasi pada individu yang berinteraksi satu sama lain secara teratur dan ada tingkat organisasi yang sama untuk menghindari masalah yang terkait dengan kepercayaan dan perbedaan status. Peran moderator berlawanan dengan tahap pertama. Moderator memainkan peran yang konsisten di seluruh tahap kedua. Ada 4 instruksi berbeda yang diberikan oleh moderator untuk memastikan bahwa prosesnya produktif dan tidak terburu-buru atau menunda hasil akhir. Yang pertama, setiap individu hendaknya membahas perintah pribadi mereka dengan kelompok sejauh mereka dapat mempengaruhi interaksi dengan anggota lain. Yang kedua, memberikan kerangka untuk memahami bagaimana bekerja menuju hasil akhir. Peserta diminta untuk mempertimbangkan banyak gagasan yang saling terkait yang dialami dan diilhami oleh penelitian ahli etika bisnis. Yang ketiga itu membahas hasil akhir dari musyawarah mereka. Sederhananya, grup harus membuat serangkaian pernyataan etis yang mereka setujui untuk ditampilkan di depan umum. Dan keputusan yang terakhir yaitu mengharuskan mempersiapkan diri untuk fase berikutnya yang melibatkan negosiasi antar kelompok di mana kode etik terus disempurnakan. Tahap ketiga yaitu negosiasi antar kelompok. Pada tahap inilah kelompok independen memulai negosiasi mereka dengan unit bisnis lain, misalnya pemasaran bersama dengan akuntansi, untuk terus mengembangkan dan menentukan kode etik perusahaan yang relevan. Tahap ketiga ini mencakup persyaratan lain untuk sukses, seperti pemilihan ketua kelompok untuk memfasilitasi negosiasi dan penggunaan mediator terlatih. Prosesnya dimulai dengan tim yang memiliki kesempatan untuk membaca dan mendiskusikan daftar orang yang mereka negosiasikan dan membuat perbandingan dengan pernyataan mereka. Tujuannya adalah untuk membuat 3 daftar kecil yang menguraikan daftar seperti kesepakatan yang jelas, perbedaan yang signifikan, dan sedikit perhatian yang dirasakan. Peran moderator kedua unit berinteraksi secara aktif dan non-aktif hingga tercapai resolusi yang disepakati oleh kedua kelompok anggota tim. Negosiasi ini adalah proses yang paling sulit yang membutuhkan intervensi terbesar dari mediator. Kedua kelompok yang terlibat dalam diskusi ini membawa konsensus dan pemahaman di antara kelompok. Metode intervensi yang digunakan oleh mediator kemungkinan akan mencakup 3 utama melalui durasi diskusi. Yang pertama, pengembangan poin-poin penting yang dapat dinegosiasi untuk masing-masing pihak. Yang kedua, mendidik dan memberi nasihat kepada anggota tim yang bermusuhan. Dan yang ketiga, mendorong konsensi. Proses ini mendorong pekerja untuk mencari hasil akhir yang konsisten dengan keluaran kualitas seperangkat etika yang digerakkan oleh karyawan. Dan tahap yang keempat yaitu langkah terakhir dalam proses bottom up ini adalah tahap yang paling terintegrasi dari keempatnya, karena ini memerlukan puncak dari semua pekerjaan sebelumnya dan memerlukan dukungan eksekutif di puncak, di di firma dan persetujuan dewan direksi. Pilihan perwakilan tugas pertama adalah mengumpulkan tim perwakilan dari berbagai unit bisnis yang akan bertanggung jawab menyampaikan dan mempertahankan kode etik kepada dewan. Poin selanjutnya itu pertimbangan untuk pendekatan bottom up. Yang pertama itu komitmen waktu untuk gangguan aliran kerja. Jika disajikan secara keseluruhan, garis waktu yang diharapkan dari awal hingga akhir dapat dilihat sebagai rangkaian tugas menakutkan yang menghilangkan jam-jam berharga dari tanggung jawab yang lebih biasa. Meskipun karyawan akan memahami nilai dari pertimbangan ini, mereka mungkin juga mewaspadai terhadap komitmen waktu utama yang melibatkan aktivitas yang tidak secara langsung didukung oleh struktur utama tujuan manajemen. Yang kedua yaitu ukuran organisasi. Solusi terbaik adalah
menetapkan jangkauan sekumpulan kode tertentu di sekecil mungkin bagian dari perusahaan besar. Meskipun ini merupakan ukuran kasar setiap unit yang merangkum rangkaian lengkap fungsi bisnis, misalnya operasi, pemasaran, akuntansi, dan lain-lain. Memiliki situs web individu atau otonom yang mencirikan sebagai melayani kebutuhan konsumen secara keseluruhan. Oleh karena itu, perspektif bottom up kami memungkinkan pekerja organisasi untuk memberikan pengaruh atas kode etik akhir dan membiarkan suara mereka didengar. Alih-alih meratakan lapangan bermain, memungkinkan karyawan di semua tingkat dalam hierarki perusahaan untuk mengeksplorasi dan menyempurnakan keyakinan etis tanpa batasan yang terkait dengan status dan struktur pelaporan. Alasan, proses, dan masalah yang disajikan di sini memiliki kualitas yang diterima begitu saja. Mereka berasumsi bahwa manajer ingin naik ke landasan moral yang lebih tinggi dari waktu ke waktu, dengan penekanan pada partisipasi karyawan untuk menyelesaikan tantangan sistemik. Perspektif ini jelas bukan berorientasi pada semua perusahaan seperti yang ditunjukkan oleh kurangnya etika dalam seperti yang ditunjukkan oleh kurangnya etika dalam pelanggaran baru-baru ini. Namun demikian, mayoritas organisasi dan pekerja memang ingin berperilaku dengan cara-cara yang membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan. Jika hanya karena hal itu melayani kepentingan jangka panjang mereka untuk kelangsungan hidup dan keuntungan mereka. Baiklah, sekian penjelasan dari hasil diskusi kami.